أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, puja-puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Ali Habibana wa Nabiyyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua seluruh umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, selanjutnya Al-Faqih, saya sebagai khatib berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk hadirin jemaah-jemaah semua, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, bimtithali awamirillah wa jtinabin nawahi, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah alasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah siapkan surganya yang mulia, surganya yang indah, surganya yang agung. Al-jannatu 'iddat lil muttaqin, surga ditempatkan hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan hadirin jemaah rahimakumullah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya, bukanlah orang yang paling rendah jabatannya, bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang paling sedikit hartanya. Namun siapapun di antara kita, pejabat ataupun rakyat, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, asalkan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah insyaallah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat rupa kita, putihkah, hitamkah, sematangkah, Allah tidak melihat itu. Wala ila amwalikum, dan tidak pula Allah melihat harta kita, kaya ataupun miskinnya kita, banyak ataupun sedikitnya harta kita, Allah tidak melihat itu. Wala ila jasadikum, dan tidak pula Allah melihat postur tubuh kita, tinggikah, pendekkah, besarkah, kecilkah, sempurna atau tidakkah, Allah tidak melihat itu. Lalu apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Ketika di dalam hati kita tertanam ketakwaan kepada Allah, di dalam amal kita tercerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah insyaallah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah,
Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, usia dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih hidup di tahun 2025 ini, di mana tak sedikit di antara saudara-saudara kita 2024 lalu masih ada, tahun 2025 sudah tidak ada. Di antara saudara-saudara kita sudah ada yang mendahului kita berpindah dari alam dunia menuju alam kubur ataupun alam barzakh, dan kita pun pasti akan dari surga. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasai yang namanya mati. Bahkan baginda Rasulullah pernah bersabda, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluha, mati adalah pintu dan setiap orang pasti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Di mana kemudian baginda Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita semua, ketika seorang itu akan mati, akan wafat, akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat-malaikatnya, di mana apabila orang yang akan wafat tersebut adalah orang yang saleh, orang yang mukmin, orang yang baik, maka malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput orang tersebut adalah malaikat yang berwajah ceria, penuh dengan senyuman. Malaikat tersebut banyak kata baginda Rasul. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan kurang lebih 500 malaikat Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjemput orang tersebut. Lalu kemudian malaikat tersebut membawakan kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kain kafan yang sangat bersih, sangat putih, harum dan wangi diambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat tersebut pun turun menghampiri orang yang akan wafat tadi. Malaikat tersebut kemudian duduk menghampiri orang yang akan wafat tadi. Lalu kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israil. Dan ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, malaikat Israil pun tidak hanya sendiri, beliau membawa dua temannya. Lalu kemudian di mana tepatnya mereka? Rasul kemudian bersabda, dua teman malaikat Israil tepat berada di samping kanan dan kiri kita, dan malaikat Israil tepat berada di atas kepala kita. Lalu kemudian setelah itu bagaimana, kata orang yang malaikat yang ada di samping kanan dan kiri kita? Kemudian malaikat tersebut berkata, wahai ruh yang soleh, yang berada dalam jasad yang soleh, keluarlah engkau dari tubuhmu, harum wangian surga dan ridho Allah sudah menantimu. Ketika dikatakan demikian, maka ruhnya mau keluar, hadirin jamaah rahimahullah. Lalu kemudian ruhnya diambil langsung oleh malaikat Israil, dan Rasulullah SAW kemudian mencontohkan kepada kita semua, memakan kepada kita semua, mudahnya keluarnya ruh dari dalam jasadnya seperti mudahnya keluarnya air dari dalam gelas ketika kita tumpahkan, sangat mudah sekali. Diambil oleh malaikat Israil, langsung tak lama-lama dipegang oleh malaikat Israil. Ruh tersebut kemudian diberikan kepada malaikat yang membawakan kain kafan dari surga tersebut. Lalu kemudian dibalutkanlah kain kafan tersebut, dibawa oleh malaikat ke pintu langit, diketuplah pintu langit ke satu, lalu kemudian dibukalah pintu langit ke satu, diketuk pintu langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai pintu langit ketujuh. Dibukalah pintu langit ketujuh. Di sana di atas sana dekat dengan arasy Allah Subhanahu wa taala ada sebuah tempat namanya Illiyin, dan di Illiyin lah orang tersebut akan mendapatkan nikmat di antara nikmat kubur. Wa ma adraka ma Illiyun. Masyaallah. Tapi sebaliknya hadirin jamaah rahimakumullah, jika orang yang akan wafatnya adalah orang yang ahli maksiat, ahli dosa, ingkar terhadap Allah, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul kemudian bersabda, malaikat yang akan menjemputnya bukan malaikat yang berwajah ceria, tapi malaikat yang berwajah muram jauh dengan amarah. Lalu kemudian malaikat tersebut tidak membawakan kain kafan dari surga, tapi malaikat tersebut membawakan karung yang sangat kotor dan bau busuk. Lalu kemudian malaikat tersebut turun menghampiri orang yang akan wafat, duduk mengelilingi orang yang akan wafat. Lalu kemudian turunlah dua malaikat, kedua teman malaikat Israil bersama malaikat Israil. Dua temannya berada di samping kanan dan kirinya. Malaikat Israil tepat berada di atas kepalanya. Lalu bagaimana kata dua malaikat teman malaikat Israil? Wahai ruh yang kotor, yang berada dalam jasad yang kotor, keluarlah engkau dari tubuhmu, api, nanah dan darah sudah menanti. Nauzubillah min dzalik. Ketika dikatakan demikian, maka ruhnya tidak mau keluar, menolak untuk keluar dari dalam jasadnya. Akhirnya kemudian ruhnya ngumpetlah di kakinya. Ketika ruhnya ngumpet di kakinya, dipukullah
kakinya oleh malaikat. Lalu kemudian pindahlah ke perutnya, ngumpet di perutnya, dipukullah perutnya sekeras mungkin, pindahlah ke tangannya, dipukullah tangannya, pindah ke kepalanya, dipukullah kepalanya. Setelah sampai di kepalanya, baru kemudian diambillah ruhnya oleh malaikat Israil, diambil dengan paksa. Ruhnya tidak mau keluar, tapi kemudian malaikat Israil memaksanya untuk keluar. Maka susah sekali ruhnya keluar dari dalam jasadnya. Rasul mengumpamakan susahnya keluar roh dari dalam jasadnya seperti kita mempunyai sehelai kain, lalu kemudian kain tersebut kita balutkan ke pohon bunga ros yang penuh dengan duri. Maka kemudian kita tarik kain tersebut, pasti akan susah dan pasti akan rusak kain tersebut. Begitulah perumpamaan orang yang ahli maksiat, orang yang tidak terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika ruhnya dicabut, dipaksa oleh malaikat Israil. Setelah kemudian dipegang oleh malaikat Israil, langsung diberikan kepada malaikat yang membawakan karung yang sangat baru dan sangat kotor. Lalu kemudian dimasukkanlah ke dalam karung, dibawa ke pintu langit ke-1, diketuk pintu langit ke-1. Ternyata pintu langit ke-1 ditutup untuk orang tersebut. Ya Allah, kemanakan orang ini? Kembalikan, kata Allah, ke bumi. Dan kemudian dimasukkanlah ke lapisan bumi ke-1, lapisan bumi ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, sampai lapisan bumi ke-7. Di bawah sana ada sebuah tempat namanya Sijjin, dan di Sijjinlah orang tersebut mendapatkan siksa di antara siksa kubur. Wa ma adraka ma Sijjin. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, beruntunglah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa hidup di muka bumi ini, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang tetapi kata Rasul, ni'matani mawqudun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana kebanyakan orang lalai dari nikmat tersebut. Yang pertama kata baginda Rasul adalah as-sihah. Banyak orang yang lalai ketika diberikan nikmat sehat oleh Allah, sangat sehat, terkadang kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Tapi kemudian ketika kita sakit baru terasa bahwa begitu belum banyak amal ibadah yang kita lakukan. Yang keduanya wal farah, kata baginda Rasul. Banyak orang yang lalai dari nikmat diberikan usia, diberikan umur, kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika dia wafat, ketika menjelang akhir hayatnya, baru orang tersebut menyesal bahwa belum banyak amal ibadah yang dilakukan. Maka pantas Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap orang yang wafat akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, pulangkan lagi saya ke dunia, ya Allah, ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Fasadaqah, aku ingin sedekah lagi, aku ingin ibadah lagi, aku ingin berbakti lagi kepadamu. Tapi saya sudah tidak bisa kembali ke alam dunia ini. Maka itu hadirin jemaah rahimakumullah, mari kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita. Mari kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tempat kembali kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mukhbiran wa amiran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah wa
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم